Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh Sabtu 17 Agustus 2024 Masehi, bulan Safar 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul di Masjid Raudatul Mukminin dalam rangka kita menunaikan ibadah ritual, nawafil, sunnah, qobliyah, ba'diyah, kalimah thayyibah, zikir. Dilanjut kita dengan muzakarah, thalabul ilmi, dengan kajian tafsir tematik. Salawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Ani Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, saleh-salehah anak-anaknya, dan mereka wafat dalam husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Merdeka. Belum merdeka. Nah, edisi 17 Agustus harus semangat. Sepertinya karena Pak RW mau ke IKN, jadi kuliah subuhnya tidak lama-lama ya. Pak RW mau ke IKN? Ibu mau ke IKN, Bu? Enggak ya? Ibu mau ke dapur aja, pakai daster saja. Secara sportif, fair, Indonesia melalui founding fathers, para pendiri-pendirinya,
fair, sportif mengakui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ibu apa Bu undang-undang? Ibu mah nggak tahu UUD, tahunya ujung-ujungnya duit. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini berarti negara Indonesia menyadari bahwa sehebat apapun, seheroik apapun, segagah apapun para pahlawan-pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional, para syuhada yang sudah dibahas 21 yang kemarin tentang syahid fisabilillah, tetapi di balik itu ada yang lebih maha hebat, ada yang lebih maha gagah, yang memberikan nikmat al-hurriyah, kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi undang-undang dasar ini meletakkan antara hakikat dan syariat. Hakikatnya mana? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Syariatnya mana? Dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Ini syariatnya, keinginan luhur, keinginan yang kuat. Dari Sabang sampai Merauke semuanya berjuang. Dari Tanah Abang sampai Muara Angke semuanya berjuang untuk mengusir penjajah. Bapak Ibu sekalian, Profesor Doktor siapa kemarin yang cawapres yang gagal itu? Mahfud MD, ya, Profesor Doktor Mahfud MD, jagoannya Pak Haji Didi. Karena yang menang jagoannya Pak Amri. Jagoan saya kalah. Nah, dia mengatakan satu-satunya negara yang merdeka murni karena mengusir penjajah hanya negara Indonesia. Saya sih di atas kertas percaya, profesor, doktor di bidang hukum. Malaysia hadiah, Singapura hadiah, Filipina hadiah, merdeka ini dari penjajah. Indonesia itu murni, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi hasil perjuangan daripada para syuhada, para pejuang, baik itu pejuang pra kemerdekaan setelah 45 maupun yang mempertahankan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berarti Indonesia menjunjung nilai-nilai agama. Ya pantaslah. Malah PPKI itu yang 9 orang, 1 non-muslim, yang 8 muslim. Betul Pak? Salah satunya Kiai Haji Wahid Hashim, putranya Kiai Haji Hashim Ash'ari, ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Yang asalnya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sportif juga Pak. Islam menghargai kebinekaan. Islam mengakui adanya pluralitas. Pluralitas. Sekalipun kita jangan terjebak kepada pluralisme. Kebinekaan, multikultural, bahwa ternyata Indonesia itu bukan satu-satunya Islam yang menjadi agama di dalamnya, tetapi di situ ada Buddha, Hindu, Nasrani. Maka yang 8 orang ini rela Pak melepaskan kata kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret, ditipek.
Cukup sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya yang non-muslim bersyukur ada di Indonesia Islam yang rahmatan lil alamin, menghargai minoritas. Nah, tetapi jangan mentang-mentang diberikan sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak menjalankan syariat Islam, sewenang-wenang. Ya, jilbab dilarang. Alhamdulillah tobat tuh ketua BPIP-nya langsung maha benar dengan segala maha benar netizen dengan segala komennya. Ini netizen nih. Kalau Allah kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini maha benar netizen dengan segala komentarnya. Diserang sama netizen. Oh, akhirnya tobat ketua BPIP-nya. Alhamdulillah berkibar nanti di IKN dengan pengibarnya yang pakai hijab, yang pakai kerudung, keren. Yang tadinya pelontos. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya ingin membahas ayat-ayat Al-Quran tentang syukur nikmat. Oleh karena itu kita harus syukuri atas berkat rahmatnya Indonesia merdeka. Tuh lagu Nasidaria. Kalau ibu tahu, kawan ibu udah tua. Karena ini tahun 80-an lagunya. Ayat syukur nikmat banyak sekali di dalam Al-Quran. Kita akan bahas secara maraton dan batas, cepat tapi terbatas. Full AC, angin sepoi-sepoi dari luar. Mudah-mudahan bukan bubur, nggak buru-buru datang, biar cukup waktunya. Karena banyak ayatnya Pak RW, ini biar Pak RW bisa ceramah sambutan tentang syukur nikmat nanti malam di Taman Gria Lebah yang sudah luar biasa, hebat banget. Nanti malam, kok tumben belum diundang saya? Oh, enggak usah ceramah, yang hadir aja. Ngopi, numpang ngopi, sama makan nasi ketupat, makan ketupat sayur. Nanti dibekelin 6 mangkok, kan ada 6 RT. Tuh tumpeng merah putih. Iya, nanti saya kasih 6 tumpeng. Karena ada 6 RT. Gak masuk bagasi. Yang pertama, catat Pak RW, Al-Baqarah 152. Fadhkuruni ankurkum washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan kepada kita, ini ayat tentang perintah bersyukur. Fadhkuruni, berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kita nih kudu eling, kudu dikir. Mobil aja dikir, masa kita nggak dikir? Mobil dikir nggak? Dikir. Masa kita nggak dikir? Kalah sama mobil. Pakai BZ, zikir gitu ya, itu mah dikir. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah wala takfurun, jangan engkau kufur nikmat. Nah, bersyukur. Nah, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Kalau kita jauh, maka Allah akan jauh dengan kita. Kama qala sambimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu.
suaranya Bu. Nah itu KW3 yang nomor satunya belum saya keluarin Bu. Itu masih nomor 3 suara saya. Nomor satunya masih disimpan di laci di rumah. Nanti kalau diundang ceramah baru dikeluarin. Undang ceramah yang besar, Pak RW panggung di situ dikeluarin suara terbagus. Ustaz Sukman juga saya berani suaranya. Nah Ustaz Sukman. Ustaz Sukman kemarin nyanyi itu waktu ini. Yang tentang dawai sama MC. Yang kedua, surah Az-Zumar ayat 66. Ini anjuran, kalau tadi perintah. Anjuran, sebetulnya perintah dengan anjuran sama sebetulnya. Tergantung siyaqul kalamnya. Makanya yang ngajar tafsir harus tahu tentang balaghah, siyaqul kalam, nahwu shorof. Nah, jadi tahu mana yang perintahnya lebih ke stressingnya, ke wajib penekanannya, mana yang anjuran. Surah Az-Zumar ayat 66. Balillaha fa'bud. Hanya kepada Allah lah kalian harus menyembah. Wa kun minasyakirin, dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Tadi perintahan tuh wajib. Washkuruli, bersyukurlah kepada Allah, kepadaku kata Allah. Karena ada li-nya menjadi wajib. Wala takfurun, dan janganlah kufur. Kenapa wajib? Karena disandingkan dengan kufur. Kufur itu pekerjaannya, orangnya kafir. Ikan tidak bersyukur itu adalah kafir, kufur nikmat. Dari segi bahasa ya, bukan hakikat kafir. Hanyalah kepada Allah kalian menyembah. Jangan menyembah kepada selain Allah wahdahu la syarikalah. Wa kun minasyakirin, jadilah menjadi orang-orang yang bersyukur. 2. Yang ketiga, Allah ridho terhadap orang yang bersyukur. Surah Az-Zumar ayat 7. Allah ridho kepada orang yang bersyukur. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Intakfuru, kalau kalian kufur nikmat, fa innallaha ghaniyun ankum, kagak ngepek kata Allah. Sesungguhnya Allah maha kaya daripada kamu. Jadi ketika kita Allah menyembah, ketika Allah menyuruh menyembah kepada kita, ketika kita disuruh beribadah kepada Allah, lalu dalam prakteknya kita tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah, apakah Allah rugi? Tidak. Allah menyuruh kepada kita untuk mengeluarkan zakat, kita tidak mengeluarkan zakat, apakah Allah jadi miskin? Tidak. Ghaniyun, Allah maha kaya. Ketika tukang mebel membuat kursi, apakah kursi itu selamanya untuk diduduki? Fungsinya memang untuk diduduki ataupun tidak kagak ngaruh buat tukang mebel. Yang penting saya sudah membuat kursi itu, saya sudah menyuruh kepada kalian untuk beribadah, terserah silakan. Tidak rugi Allah, gak ngempel. Ketika kita nggak sholat, apakah Allah berhenti jadi Tuhan? Tidak. Sholat rek henteu. Mau sholat mau enggak, Allah
tetap Allah menjadi Rabb, menjadi Tuhan kita semuanya. Wala yarda li ibadihil kufra, Allah enggak ridho kepada hambanya yang kufur nikmat. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur Allah ridho kepada kalian. Nah, jadi salah satu menjemput keriduan Allah, tanamkan rasa syukur. Ya, Pak Amri, bersyukur. Udah menang juga. Diundang gak ke sono? Ke IKN? Diundang kan jadi driver Alfa yang sewanya 25 juta. Lumayan tuh. Pak Amri, sono. Oh, ada. Aduh, cuma 1.300 dari 5.000 tadinya. Ada penghematan. Ya. Jadi kalau bersyukur Allah ridho, menjemput keriduan Allah, syukur. Baik, berikutnya karena banyak ayatnya, enggak usah terlalu panjang bahasannya. Surah Al-Qasas ayat 73. Bersyukur dengan menyeimbangkan bekerja dan istirahat. Tuh, entong kerja wae, kerja, istirahat enggak. Atau entong HS wae, jangan tidur mulu, istirahat mulu, kerja enggak. Tapi harus ada keseimbangan. Apa ayatnya? Surah Al-Qasas 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dari sebagian rahmat Allah, Allah jadikan malam dan siang fungsinya litaskunu, supaya kalian bisa istirahat, bisa berdiam diri pada waktu malam. Wan nahari, pada waktu siang mah walitabtagu min fadli, supaya keluar mencari karunia Allah. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa. Jadikan malam itu libasa, sebagai pakaian penutup waktu siang. Wa ja'alna nahara ma'asya, jadikan siang itu sebagai kehidupan. Ulah ieu mah malam-malam begadang. Jadi kalong. Apa kalong teh? Hah? Kelelawar. Ada satu lagi, kampret. Kemarin ya. Masa masih udah lupa kampret? Kemarin awal-awal Jokowi, zaman Ahok ya, kampret tuh muncul. Kampret sama apa? Lawannya kampret sama cebong tuh. Alhamdulillah sudah lupa. Berarti sudah move on ya. Nah, sekarang sudah nggak ada istilah cebong, kampret. Ulah kayak kelelawar, kampret, kayak kalong, malam-malam keluar tuh ngegolongin buah alpukat, mangga tetangga sama kalong. Giliran siang molor, saya wae. Tapi jadikan siang itu untuk aktivitas. Kalau Ustaz kan udah pensiun atau sudah nggak ada aktivitas, goes juga aktivitas. Main pingpong di sebelah sana tuh kan ada. So, siapa yang bisa lawan saya jago pingpong.
Pak Amri bisa? Bisa kecil. Kecil, lawan saya. Ya. Pingpong, saya tahu pingpong ada di situ. Mang Tarsa, tukang cukur, tukang main pingpong. Pak Ustadz, saya pingpong dulu. Pingpong. Nah, jadi jadikan siang untuk mencari karunia Allah, malam untuk istirahat. Jangan jadi wanita malam. Pak Ustadz, saya kan security, jaganya malam. Nah itu mah lain, ya. Itu mah harus konsisten dengan profesinya. Ada keseimbangan. Tujuan daripada keseimbangan antara kerja dan istirahat itu adalah la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Tujuan Allah menciptakan malam dan siang itu supaya kalian bersyukur. Ya Pak ya, siang kan gerah, hareudang, Masya Allah, hareudangnya sekarang, Masya Allah, panas. Datang malam adem, lihat kasur spraynya, ya Allah, Lady Rose, apalagi mereknya apa bu yang iklannya si Syahrini itu apa? Bu, spray ini mereknya? Itu. Bapak-bapak kalau lihat spray bersih, wangi, malam-malam tuh matiin lampunya, la'allakum tashkurun. Beres? Begitu. Bu, itu nggak bu? Iya. Supaya bersyukur. Siang-siang tuh setelah malam, ya, kedengaran suara Mang Rosi tarhim, ya, bangun tuh, mana Mang Acid? Begitu nggak? 5 tahun lagi, sekarang masih seger. Adek, bangun tuh seger, mandi, sunnah Rasul mandi sebelum subuh. Ya, ada sebab nggak ada sebab? Ini mah ada junub baru mandi. Ada junub mah harorean tiris. Sunnah Rasul ini dipraktekkan oleh orang-orang barat justru. Mereka sehat-sehat mandi sebelum subuh. Saya juga mandi alhamdulillah. Kalau nggak mandi nanti ibu-ibu bau dari saya, ada aroma banyak. Nah, terus apa lagi? Surah Ibrahim ayat 7. Nah ini mah terkenal nih. Pak RW juga dalam sambutannya sering ini mah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Pak Haji Jati punya peci 1, bersyukur? Bersyukur. Allah tambah. Yang tadinya peci Madura, sekarang tambah peci Lampung. Peci Lampung? Iya tahu nih Lampung. Alhamdulillah. Ya, harus bersyukur. Pak Jati punya motor 1, bersyukur, nanti Allah tambah motornya jadi 2. Punya sepeda 1, bersyukur, nanti Allah tambah jadi 2. Punya cucu 1 atau 2 sekarang? Sudah berapa cucu? 1, bersyukur, nanti Allah tambah. Istri berapa? Bersyukur, nanti Allah. Awas lo, berani nggak? Tolong dijawab. Istri berapa? Bersyukur, nanti Allah. Diam. Takut. Allah tambah keberkahannya. Allah tambah kasih sayangnya. Allah tambah apa? Full service-nya. Allah tambah service excellent-nya. Pelayanan prima.
Gak berani ya. Ternyata Kalau kereta udah mau jodoh ini. STI juga. Suami takut. Kirain saya doang. ISIS, ikatan suami takut istri ya. Ikatan suami takut istri. Jangan bahas itu, gak nyaman saya ada ibu. Nanti dibalik, ibu punya suami bersyukur, nanti Allah kan kacau jadinya. Masa ibu ditambah suami poliandri? Oh, nggak ada judulnya poliandri. Ya, jangan diperluas bahasan itu, nggak nyaman bahasnya. Ya. Tapi ramai wae mau dibahas. Kalau kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, Allah akan turunkan siksaan yang sangat pedih. Oleh karenanya bencana itu bisa tiga ya. Pertama bisa merupakan ujian, yang kedua peringatan, yang ketiga siksaan. Nah, bisa siksaan dan peringatan itu ketika kita kufur nikmat, Allah turunkan azab. Di sini bahasanya azab. Berikutnya surah Saba ayat 13. Perintah bekerja dalam rangka bersyukur. I'malu ala Dauda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah kalian wahai keluarga Daud syukran, sebagai bentuk syukuran. Jadi bekerja itu bentuk syukuran. Bapak bekerja, ibu bekerja, oke lah. Jangan bekerja yang orientasinya kepada profit oriented, tetapi bekerja itu beraktivitas. Itu beraktivitas itu ada dalam rangka bersyukur. Niatkan Pak goes itu dalam rangka bersyukur. Niatkan touring itu dalam rangka bersyukur. Betul nggak Pak? Karena Bapak sudah pensiun, itu nikmat. Nikmat santai, nikmat waktu luang, itu nikmat dari Allah. Bersyukur dengan cara touring. Seperti pertanyaan kemarin Pak Ustadz, kalau touring terus kecelakaan, syahid enggak? Kan gitu, kan bahas tentang syahid. Syahid bisa bilang kalau touring terus kecelakaan, meninggal qadarullah misalkan, syahid enggak? Ya tergantung motifnya, niatnya. Dalam rangka apa tuh touringnya? Kalau dalam rangka syukur nikmat, tadabbur alam, tafakkur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya kan? Datang ke pantai, kita bertasbih, ma khalaqta hadza batila. Tuh, datang ke pantai Pak Amri, pas lihat ada yang cuma pakai itu doang, tuh, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah. Bersyukur ya dikasih nikmat oleh Allah, bukannya astagfirullah, alhamdulillah. Nomor 7 Al-Isra ayat 3. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Baik, Bapak, dari Sabah sampai dan Isra ada dua istilah. Pertama ada syukur, yang kedua ada syakur. Ini beda Pak. Kita dikasih nikmat, ucapkan alhamdulillah, itu syukur. Kita dikasih cucu, ya, kita bersyukur, kita senang, itu bersyukur. Kita mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai, alhamdulillah, syukur. Pak, tetapi ketika Bapak dikasih sakit, ketika Bapak dikasih pensiun, tidak mendapatkan penghasilan yang besar lagi, kondisi tersebut tetap bersyukur, itu namanya syakur. Kalau syakur itu banyak syukurnya dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal. Tidak hanya ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah pun bersyukur.
Loh kok bisa Pak Ustaz mendapatkan musibah harus bersyukur? Bersyukur kita sedang dikirim surat cinta oleh Allah. Karena idza ahabballahu 'abdan imtalah. Kalau Allah cinta terhadap hambanya, imtalah, Allah masih ujian, masih cobaan. Oh, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan ujian seperti ini. Berarti aku ini sedang Engkau cintai, Engkau sedang dekati, dan aku akan mendekat kepadamu melalui doa, melalui rintihan-rintihan kalimat-kalimat thayyibah. Bersyukur. Sakit pun kita syukuri. Karena banyak orang yang diberikan nikmat materi jauh daripada Allah. Ketika diberikan kemiskinan, ketika diberikan kesempitan, dekat dengan Allah. Tuh, berarti kemiskinan, kesempitan, masalah keluarga, masalah anak, itu potensi kesempatan untuk dekat dengan Allah. Bersyukur kita dikirim oleh Allah surat cinta melalui ujian, melalui musibah. Itu syakur, Pak. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kok sebegitu hebatnya, kok sebegitu beratnya ibadah engkau, jam segini masih tahajud, jam segini masih sholat, ketika lilir, apa tuh lilir teh apa, mendusin istrinya masih sholat. Tidur lagi istrinya, lilir deui, mendusin lagi sholat. Ya Rasulullah, kok sebegitunya engkau sholat, engkau kan maksum, udah pasti masuk surga. Kata Rasul, afala akuna abdan syakuru. Istriku, engkau apakah enggak bangga, enggak senang melihat suaminya abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur? Beda bersyukur dengan pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur dalam berbagai zona. Biasanya kalau zona nyaman, zona aman, kita ini tenang saja. Betul? Tenang, zona aman mah, loba duit. Oh, tenang. Keun heula tong ka masjid. Ya. Sehat, tenang. Enggak apa-apa, ntar aja. Tapi kalau sudah zona kita tidak nyaman, zona sedang terzolimi, zona sempit, maka kita berontak, bereaksi, mendekat kepada Allah. Nah itu Pak, syakur. Maka kita harus menjadi hamba yang syakur. Maka ada kiai yang sudah meninggal, Buya Syakur, orang Jogja, Jawa. Nah itu salah satu kiai harus mati. Harus syakur, Pak. Kenapa harus syakur? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. 3 ayat lagi, surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Sok, sebutkan nikmat yang diturunkan oleh Allah. Gak bakal terhitung. Makanan daripada apa? Ini mulut buat makan dengan makanan, justru mulutnya keburu sakit gigi, keburu sariawan, makanannya belum kemakan semua. Nah ini nikmat lahir, nikmat batin, kecil, besar, terasa, tidak terasa, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Kalkulator secanggih apapun, komputer secanggih apapun, hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Dari sejak kita lahir sampai sekarang, hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Surah Ad-Duha, 2 lagi, nanti hadisnya tambah dikit. Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Dan atas segala nikmat yang sudah Allah turunkan, fahaddis, sebutkanlah, ceritakanlah. Nah ini makanya ada istilah tahaddus bin nikmah. Beda dengan riya, beda dengan sum'ah. Pak Ustaz, bolehkah kita menyebut-nyebut kesuksesan keluarga kita? Boleh. Ini dalilnya. Boleh. Sekarang Pak Ade, Pak Haji Ade, alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sekarang punya villa selain di Karawang. Sekarang boleh.
Nanti Pak Ustadz boleh nginep di sana gratis buat Pak Ustadz. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Mana baca deh? Tengah Bali ya, kan dia ada. Boleh Pak. Pak Ustadz, anak saya alhamdulillah sudah jadi dokter, lulus dari UI. Bukan sombong itu mah, tahadus bin nikmah. Beda kok motifnya kalau riya, sum'ah dengan tahadus bin nikmah. Beda motifnya. Dari cara ngomong juga beda. Dari cara ngomong juga. Dari cara gestur tubuh pun beda. Mana yang motifnya pamer, mana yang motifnya memang karena tahadus bin nikmah. Boleh, silakan. Anak saya, Pak Ustadz, alhamdulillah sudah kerja. Sekarang lagi, Pak Ustadz mohon doakan. Mohon ini rumah, tolong didoain Pak Ustadz biar jauh dari musibah. Nah, undang saya buat syukuran ke rumah. Tuh, tahadus bin nikmah. Boleh Pak, tahadus bin nikmah. Terus, apalagi? Terakhir surah Luqman ayat 12. Terakhir surah Luqman ayat 12 ini bukan berarti ayat tentang syukur cuma ada 10, bukan. Banyak Pak. Cuma saya rangkum yang sekiranya ini saya pilih ada 10. Banyak Pak kalau dicari semuanya. Surah Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ini metodologi kurikulum pendidikan Luqman kepada anaknya. Karena Luqman ini bukan nabi, tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan. Hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa Luqmanul Hakim diabadikan dalam Al-Qur'an, karena sukses mendidik anaknya. Apa pendidikan pertamanya? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi yang pertama itu bersyukurlah, kalian tuh bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena kalau bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia sudah bersyukur kepada dirinya sendiri. Kalau kufur, Allah Maha Kaya. Baik, hadisnya. Suruh 3 menit ya? Ya. 5 menit tadi, 7 menit tadi. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahdin illa lil mu'mini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena untuk semua zona bagi orang mukmin itu baik, enggak ada yang tidak baik. Apa kata Rasul? In asobat husarra syakara fakana khairan lah. Wa in asobat hudarra sabara fakana khairan lah. Kalau dikasih nikmat, dikasih sarro itu surur, kebahagiaan, bersyukur, baik. Wa in asobat hudorro, dikasih kemadaratan, kedaruratan, kemiskinan, kesempitan, lalu sabar, baik juga. Jadi darurat, sempit itu syukuri. Dengan cara apa? Sabar. Ini sabar dan syukur ini 2 pelumas, kaki kiri dan kaki kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Yang tidak boleh lepas Pak, harus seiring sejalan. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Insya Allah baik. Nah, hadis kedua, syukur dan kufur. Ketika turun hujan di belakang Rasulullah SAW, ada 2 golongan. Pertama, ada orang yang ngomong asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Sahabat, nih turun hujan nih. Saya memastikan ada 2 orang. Pertama adalah syakirun, yang kedua kafirun. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang kafir, ada yang kufur. Orang yang syukur omongannya gimana? Hadihi rahmatillah, ini rahmat Allah. Itu turun hujan bagi orang yang bersyukur itu apa? Ini rahmat Allah. Kalau orang kufur, wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau kaza wa kaza. Tuh kan, tadi kan tuh benar kan kata saya? Tadi kan ada yang mati nih. Tadi kan kemarin ada burung di atas genteng. Tuh ada mata. Mati kan. Tuh orang kufur mah begitu Pak. Selalu mengalamatkannya ke hal-hal yang tidak nyambung. Tuh kan hujan. Air mau hujan. Popoyan jemuran nggak bakal kering. Tuh orang kufur begitu. Serba salah. Baik, lebihin dikit. 2 nikmat yang sering manusia lupa. Nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal firah. 2 nikmat yang orang sering lalai, sering lupa.
Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat santai. Mentang-mentang sehat, bakar, makan sambal campur bakso. Bukan makan bakso tambah sambal, karena sambal lebih banyak daripada baksonya. Makan bubur sambalnya mumpuk, buburnya seperti. Nah itu mah tidak syukur nikmat. Wal firaq. Nah itu Pak, Bu, sebetulnya banyak hadisnya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka sering-seringlah kita bersyukur. Saya ajarkan dan Bapak Ibu sudah hafal doa itu yaitu inni la uhibbuka la tad'anna fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, nikmat yang telah kita peroleh, salah satu bentuk syukurnya dengan baca doa. Kata Rasul, aku senang, cinta sama kalian ketika kalian selesai sholat 5 waktu membaca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya perhatikan tadi Ustaz Sukma baca ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu suara Ustaz Sukma. Pak Ustaz bisa itu ya. Suaranya khas Ustaz Sukma, khas Medan. Sebegit duren Medan. Nah, begitu suaranya. Apa Bu? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aing mah faktor tak bisa dibohongi. Asup kuping kiri mah keluar kuping kanan. Nah pokoknya nanti baca dah, minta ke Ustaz Sukma, ke Pak Haji Agung. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu orang yang bersyukur. Orang bersyukur dicintai oleh Allah. Nah makanya bersyukur ya Pak ya. Pak Jatin udah bersyukur? Insyaallah. Shadaqallahul azim. Mau bertanya? Oh bertanya. Pak Bu kirain teh kode mudahan. Apa Bu? Doa itu kan hadisnya di penghujung sholat. Diduburi. Ya. Oh iya. Terus? Kapan sebaiknya baca doa itu? Hadisnya di penghujung sholat. Ya diduburi, dubur. Dubur itu kan dubur belakang. Nah, ini dubur itu Bu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. La tada'anna fi duburi kulli sholatin. Aku sangat mencintai kamu tidak meninggalkan di belakang sholat. Jadi ba'da, bahasa lain dubur teh ba'da, setelah sholat. Jadi jadikan paket daripada doa zikir yang kita baca. Astagfirullahaladzim 3 kali. La ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar 7 kali kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam. Terus Al-Fatihah, terus ayat kursi, ya kan? Terus Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Mau dijadikan rangkaian dalam zikir silahkan. Atau mau dijadikan doa secara khusus dari sekian doa yang kita baca setelah sholat, ada doa itu dubur pokoknya di belakang sholat setelah sholat. Bapak-bapak sujud syukur sepak bola menang ya, sujud doanya itu
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemarin Pak Amri begitu. Pas wowo menang wowo giban langsung sujud syukur. Cuma lupa dia baca doanya apa. Cuma yes, sorry, sujud dia juga aja. Sampai jidatnya hitam tuh. Ya, nah makanya ulama berkreasi nyusun. Pintar tuh ulama tuh, nyusun, susunan zikir. Lihat yang bukunya Abu ya, tulisannya biru, gambar yang ada ruku tuh, tuntunan sholat, ada kan di situ. Nah, zikir dan doa setelah sholat itu ada. Allahumma inni ala dzikrika. Tapi itu kategorinya di zikir ya. Sebelum subhanallah, sebelum ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah. Tapi enggak masalah, karena ini kan doa. Rasul bilang, jangan lepas, jangan ditinggalkan. Aku senang selesai sholat biduburi sholatin, selesai sholat 5 waktu dibaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada lagi? Cukup? Mewakili one for all, satu untuk semua. Satu pertanyaan untuk semuanya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.